Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan semua, perkenalkan saya Naufal Amir. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan untuk membacakan cerita kisah-kisah Nabi. Kisah Nabi yang akan saya bawakan hari ini adalah kisah Nabi Yakub alaihi salam. Kisah Nabi Yakub alaihi salam adalah salah satu contoh bentuk kesetiaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisah ini juga tertulis bagaimana sempurnanya hidup apabila dijalani dengan penuh kejujuran dan kesabaran. Seperti kesabaran Nabi Yakub alaihissalam selama menjalankan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ditelah dari sejarahnya, Nabi Yakub alaihissalam masih memiliki keturunan langsung dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam keturunan ini didapat dari Nabi Yakub alaihissalam dari ayahnya yang merupakan anak kandung Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Yakub sendiri merupakan anak dari Nabi Ishak alaihissalam dengan istrinya yang bernama Rafiqah. Tidak sendirian, Nabi Yakub juga memiliki kembaran yang bernama Ish. Sementara itu, Nabi Ishak adalah putra dari Nabi Ibrahim dengan istrinya Siti Sarah. Dengan demikian, Nabi Yakub alaihissalam merupakan cucu kandung dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Meskipun terlalu kembar, Nabi Yakub dan Ish ternyata memiliki sifat yang berbeda. Bahkan bertolak belakang. Masa kecil Nabi Yakub alaihissalam yang karena memiliki silsilah kenabian yang kuat, Nabi Yakub alaihissalam pun mendapatkan pelajaran agama yang kuat dari sosok ayahnya Nabi Ishak alaihissalam. Selain pelajaran agama, bersama saudara kembarnya, Nabi Yakub kecil juga diberikan nasihat-nasihat sebagai bekal untuk melakukan hal dalam kondisi apapun. Bekal agama yang kuat dari sang ayah inilah yang membuat Nabi Yakub tumbuh menjadi anak yang lebih baik dan lemah lembut. Sayangnya, tertulis dalam kisah Nabi Yakub, bahkan saudara kembar justru memiliki sifat kebalikannya. Is tumbuh menjadi pribadi yang sombong, iri, dengki, dan suka pamer. Perbedaan sifat kedua saudara kembar ini pun memicu adanya konflik. Nabi Yakub dan Is sering bertengkar. Saat sudah masuk usia remaja, Is yang lahir lebih dahulu selalu merasa paling benar dan tidak mau mengalah meskipun bersalah. Meski demikian, Nabi Yakub kemudian tetap sabar. Hingga beranjak dewasa, pertengkaran antara kedua saudara kembar ini makin menjadi-jadi. Hingga ketika Nabi Ishak pun memutuskan untuk menitipkan Nabi Yakub pada kerabat dekatnya. Tujuannya adalah agar Nabi Yakub tidak bertengkar lagi dengan Ish. Nabi Ishak akhirnya memutuskan untuk menitipkan Nabi Yakub alaihissalam kepada Syekh Laban yang berada di Padang Aram, Irak. Karena merupakan anak yang taat kepada orang tua, Nabi Yakub pun langsung mengiyakannya. Sepanjang perjalanan, Nabi Yakub harus menyusuri gurun pasir yang luas. Karena kondisi tersebut, Nabi Yakub memilih untuk melakukan perjalanan di malam hari dan beristirahat di siang hari. Jadi diduga, perjalanan panjang ini adalah ujian pertama yang diberikan Allah kepadanya. Hingga suatu hari, saat beristirahat, Nabi Yakub bermimpi. Setelah bermimpi, terdengar bisikan lembut yang menandakan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang mengangkat Yakub menjadi nabi. Demikian kisah Nabi Yakub alaihissalam bermula. Sejak pengangkatan itu, semula Nabi Yakub mendadak sirna. Beliau pun dengan semangat melanjutkan perjalanannya. Singkat cerita, hidup bersama dengan Syekh Laban membuat Nabi Yakub akhirnya jatuh cinta kepada putri Laban, yaitu Raya. Namun karena saat itu kakak Raya yang bernama Laya belum menikah, Syekh Laban meminta Nabi Yakub untuk menikahi sang kakak terlebih dahulu. Pernikahan ini pun disetujui oleh Nabi Yakub. Beberapa tahun setelah menikahi Laya, Nabi Yakub juga menikahi Raya, adiknya. Saking bahagianya, Laya dan Raya pun menghadiahi Nabi Yakub untuk menikah lagi dengan wanita pilihan mereka. Adapun perempuan yang dipilih adalah Zulha dan Balha. Meski memiliki 4 orang istri, disebutkan dalam kisah bahwa keempat pernikahan beliau ini bahagia. Dari pernikahan pertama yang bersama Laya, Nabi Yakub dikaruniai 6 orang anak yang bernama Raubin, Syamun, Lewi, Yahuda, Yazakir, dan Zabulan. Sementara itu pernikahan kedua lahir 2 orang anak yang bernama Benyamin dan Yusuf. Pada pernikahan ketiga, Nabi Yakub dengan Zulha lahir 2 orang anak bernama Kan dan Asyar. Sedangkan istri keempat, Balha, melahirkan Daan dan Naftali. Dikisahkan juga bahwa meskipun memiliki pernikahan yang bahagia, ujian terberat Nabi Yakub adalah anak-anaknya. Memiliki 12 orang anak tentu membuat ada banyak konflik saudara yang terjadi.
Disebutkan dalam riwayat bahwa anak kesayangan Nabi Yakub alaihissalam adalah Nabi Yusuf. Karena hal itu, saudara-saudara Nabi Yusuf merasa iri. Mereka kemudian menyusun rencana untuk membuang Nabi Yusuf muda ke dalam sumur. Sejak saat itu, Nabi Yakub merasakan kehilangan yang mendalam. Matanya yang terus menangis pun menjadi buta. Kisah Nabi Yakub buta ini pun menjadi salah satu teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Hingga suatu hari, Nabi Yusuf ternyata masih hidup. Beliau akhirnya meminta saudaranya untuk mengusapkan pakaian milik Yusuf pada Nabi Yakub. Tidak berapa lama, Nabi Yakub pun bisa melihat lagi. Semasa kenabiannya, Nabi Yakub juga dianugerahi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti pendahulunya. Hanya saja memang mukjizat tersebut tidak bisa berbeda-beda. Lantas, apa saja mukjizat dari Nabi Yakub alaihissalam? Yang pertama, yaitu mencium aroma dari jarak yang sangat jauh. Nabi Yakub memiliki indera penciuman yang sangat tajam. Saking tajamnya, beliau sampai bisa mencium bahkan dengan jauh, hingga 8 hari perjalanan. Yang paling menakjubkan adalah, ia sudah bisa mencium aroma Nabi Yusuf, padahal belum ada di rumah. Yang kedua yaitu, mampu melihat kembali setelah buta. Nabi Yakub dan mukjizatnya tentu saja diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kebutaan. Mukjizat ini didapat lewat perantara Nabi Yusuf. Hanya dengan usapan gamis yang pernah dipakai Nabi Yusuf, penglihatan Nabi Yakub akhirnya kembali. Yang ketiga, yaitu memiliki umur yang panjang. Usia Nabi Yakub terbilang panjang. Beliau meninggal pada usia 147 tahun. Selama ratusan tahun, beliau konsisten mengajak umatnya untuk beribadah dan percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari untaian kisah di atas, sudah pasti kamu akan mendapatkan banyak kisah teladan yang wajib diaplikasikan dari kehidupan sehari-hari. Apakah saja itu? Yang pertama yaitu bijaksana dan adil. Meskipun memiliki 4 orang istri, namun pernikahan Nabi Yakub diberikan keberkahan dan kebahagiaan. Hal ini disebabkan karena Nabi Yakub memiliki sifat yang adil dan bijaksana. Yang kedua yaitu sabar dan ikhlas. Kembaran Nabi Yakub memang kerap membuat banyak masalah. Namun beliau tetap sabar dan tidak pernah membalas. Sifat sabar dan ikhlas ini juga jadi salah satu teladan yang bisa kamu pelajari dari kisah perjalanan dakwah Nabi Yakub alaihissalam. Sekian kisah dari Nabi Yakub alaihissalam. Saksikan kisah-kisah Nabi lainnya di channel YouTube Al-Hikmah TV. Jika ada kesalahan dalam bercerita mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.